Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahara. Saya berasal dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu usaha yang ada di Kota Prabu Muli. Nah, sekarang saya sudah berada di toko Galeri Theo, yaitu tepatnya berada di Jalan R.A. Kartini, Sukajadi, Kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang toko ini, yuk mari kita masuk ke dalam. Siang Ibu, perkenalkan nama saya Zahara. Mohon maaf Bu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Reni Melestari. Dengan Ibu Reni. Nah, di sini saya mendapat tugas dari kampus untuk mewawancarai seorang wirausaha. Nah, saya tertarik dengan usaha yang Ibu sedang jalani sekarang. Apakah Ibu bersedia untuk menjadi narasumber saya, Bu? Ya, siap bersedia. Baik, terima kasih Ibu. Kita langsung saja ya Bu ke pertanyaannya. Apa usaha yang sedang Ibu jalani sekarang? Usaha yang saya jalani sekarang ini bergerak di bidang furniture ya. Furniture dan handicraft. Baik. Mengapa Ibu tertarik untuk memilih usaha ini? Tertarik karena saya hobinya itu memang belanja. Pertama itu hobi belanja, kedua memang saya suka pernak-pernik. Terus saya suka desain interior seperti itu kan. Jadi saya menyalurkan hobi. Selain menyalurkan hobi, saya juga memang suka berwirausaha. Misal dari menjual pernak-pernik yang kecil sampai yang besar-besar itu, sampai satu ruangan itu saya suka sekali menatanya. Jadi alhamdulillah dari hobi saya bisa bergerak di bidang wirausaha seperti sekarang ini. Baik, sangat bagus sekali Bu. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya sudah berapa lama Ibu menjalani usaha ini? Kalau secara online saya udah jalan 4 tahun lebih ya. 4 tahun lebih saya merintis. Selama 3 tahun itu melalui online. Saya buka toko kecil-kecilan di rumah seperti itu. Dalam 1 minggu saya order barang seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah saya menjalani sekitar 3 tahun, saya punya niat membuka galeri seperti ini kan, seperti sekarang ini. Kalau sekarang sudah sekitar 4 tahun lebih. Baik, sudah 4 tahun lebih. Iya. Ya, selanjutnya sebelum memulai usaha ini, apakah Ibu mempunyai usaha lain? Kalau sebelum usaha ini saya memang pernah usaha jual pakaian fashion ya, fashion. Terus saya juga ada usaha seperti rentalan perlengkapan bayi sama rental mainan anak-anak. Baik. Baiklah, lanjut ya Bu. Apakah selama menjalani usaha ini Ibu sudah mempunyai pekerja atau karyawan? Jika sudah, berapa jumlah pekerja atau karyawan tersebut? Kalau karyawannya itu sekitar yang tetap ya, tetap itu ada 4 orang. Tapi ketika barangnya masuk atau saya butuh orderannya misal lagi meningkat, jadi saya cari pegawai tambahan seperti teman-temannya yang karyawan-karyawan di sini juga kan. Jadi sekitar
4 sampai 6 orang kalau Baik. pegawai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ada jenis barang atau produk apa saja yang Ibu jual di usaha ini? Banyak sekali ya. Bisa dilihat di sini seperti pernak-pernik ini, handicraftnya ini macam-macam, ada dari kerajinan Cirebon, ada dari Jogja, ada juga yang sisa ekspor, terus ada yang rotan sintetis, jati furniture, sama rustic dan macam-macam ya, bisa dilihat sendiri, nanti ada sofanya juga. Alhamdulillah kita terlengkap ya, terlengkap semua furniture itu semua ada di sini. Baik, Bu. Selanjutnya, berapa modal awal yang Ibu gunakan untuk menjalankan usaha ini? Kalau modal awal diceritain dari awal ya. Boleh, Bu. Kalau modal awalnya itu sebenarnya dari uang 300.000, saya itu ngumpulin uang 300.000 diputer, seperti gini, misalkan ada konsumen nih mau order barang, saya minta DP dulu kan, terus saya mau nambah DP-nya nambah DP tadi kan separuh harga tuh. Jadi saya tambah pakai uang pribadi, modal awalnya itu dari 300.000, terus saya antar barangnya, nanti ada uang lagi 300.000 disimpan lagi, diputer lagi, terus dari seperti itu. Nah, dari uang 300.000 selama 1 bulan nggak saya pakai, saya simpen 300.000, nanti untungnya 300.000 lagi, bertambah terus seperti itu. Akhirnya saya dalam 6 bulan dapat uang 15 juta. Wow, baik. Dari 15 juta itu saya ikut event-event seperti stand-stand yang di Siang Malam Expo misalnya kan, yang di City Mall, ikut stand-stand seperti itu. Alhamdulillah sudah semakin terkenal. Saya buka di sini dari modal 15 juta. Baik. Sangat menarik sekali ya, Bu. Iya, alhamdulillah. Selanjutnya, kalau boleh saya tahu, Bu, berapa omset atau pendapatan Ibu per harinya? Untuk pendapatan per hari ya, kalau per hari itu kadang besar, kadang juga kecil, tapi paling kecil itu omsetnya sekitar 1 juta. Kemudian kalau ada barang masuk sampai 25 sampai 30 juta sehari. Oh, baik. Selanjutnya, kalau boleh tahu, pendapatan atau untung Ibu dalam sebulan berapa dalam menjalani usaha ini? Dalam untung 1 bulan ya, itu untung atau omsetnya, Mbak? Untungnya, Bu. Untung. Kalau untung sebenarnya saya itu nggak pernah hitung untung ya. Makanya kalau dalam bisnis itu jangan sampai kita menghitung untung. Kalau kita hitung untung, lama kelamaan kita pasti menggunakannya secara pribadi, ya kan? Iya, benar-benar, Bu. Jadi saya di sini jujur saya nggak pernah menghitung untung, tapi kalau dalam buku manajemen saya itu saya suka total omset seperti itu sampai 25 atau lebih lah, sekitar itu. Baik, dalam 1 bulan. Baik, lanjut. Dalam usaha Ibu ini apakah ada kendala dalam menjalan atau memulai usaha ini? Kendalanya sepertinya banyak ya. Kendalanya itu misal nih waktu kemarin masih belum punya mobil kan, masih belum punya backup untuk antar barang tuh. Kendalanya itu pada saat pengiriman barang saya nggak punya mobil, jadi mau sewa seperti itu kan. Makanya konsumen selalu mintanya cepet diantar barangnya, tapi kendala kami nggak ada mobil, mau sewa kan perlu waktu tuh, cari mobil sana sini. Nah, itu kendala kami yang pertama, tapi alhamdulillah sekarang udah punya backup sendiri. Kendala dalam pengoperasian pengantaran barang alhamdulillah tidak terkendala lagi, tapi yang terkendalanya itu kadang di cuaca seperti itu kan, hujan, jadi kami cancel pengiriman. Sudah itu ada yang sakit seperti itu kan, paling kendalanya seperti itu aja. Alhamdulillah kalau masalah kendala yang lain sepertinya tidak ada, cuma kalau maunya sih kendalanya
di modal ya seperti itu. Modalnya maunya modal yang besar seperti itu kan. Benar-benar. Tapi alhamdulillah kalau untuk sekarang ini kami tidak mendapat kendala. Alhamdulillah untuk seterusnya saya tidak akan menemui kendala-kendala ya. Amin, ya, amin. amin. Alhamdulillah. Nah, baik Bu, untuk ke pertanyaan terakhir, apa sih kiat Ibu atau motivasi Ibu agar bisa mengembangkan usaha ini? Maksudnya itu seperti motivasi agar mahasiswa atau orang-orang di sekitar ini mau berwirausaha. Oh, boleh. Saya harapkan ya untuk semua yang punya jiwa bisnis seperti saya ini, saya harap cukup posting. Kalau sekarang kan cukup posting ya, bener. tanpa punya toko kita cukup posting aja udah bisa jualan kan. Jadi saya harap untuk mahasiswa atau apalagi yang baru selesai kuliah, misalkan pandemik seperti ini, lapangan pekerjaan itu sangat sulit sekali kan dicari. Betul, iya, Bu. Saya harapkan untuk berwirausaha seperti saya dengan modal seminim-minimnya, terus dengan promosi sering-seringnya aktif, maksudnya aktif, promosinya aktif, cukup melalui media sosial, cukup melalui Instagram kan, bisa seperti itu, agar gimana ya, agar bisa mencari uang sendiri dengan keuntungan yang itu kan bisa diputar lagi. Betul. Jadi tidak harus mengharapkan untuk mencari lapangan pekerjaan di tempat yang lain. Seperti itu. Sangat bermanfaat sekali Bu motivasinya. Iya. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih, sama-sama. Nah teman-teman, itulah hasil wawancara video yang telah saya buat bersama dengan Ibu Reni. Untuk kita semua, janganlah malas atau takut untuk berwirausaha dan jangan mau menjadi pengangguran yang mempunyai beribu alasan. Sebab peluang ada di mana-mana dan hanya kitalah yang menentukannya. Baiklah, sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.